Geger, terungkap perhara dalam biduk rumah tangga Andre Taulany dengan sang istri Erin. Rupanya, secara diam-diam, Andre telah menggugat cerai sang istri Erin ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang Selatan pada tanggal 4 April 2024 lalu. Hal itu pun diungkap oleh Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang Selatan kemarin. Pasangan ini pun sudah menggelar 8 kali persidangan, termasuk proses mediasi yang berujung gagal. Lantas apa penyebab mantan vokalis band Stinky ini menggugat cerai sang istri? Benarkah Sule sempat memberikan sinyal adanya prahara tersebut melalui komentarnya pada postingan Andre? Lantas seperti apa kondisi rumah tangga Andre dan Erin kini berdasarkan hasil penelusuran eksklusif tim Intens Investigasi kemarin? Seperti apa psikolog menelisik penyebab prahara rumah tangga Andre dan Erin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Panggung hiburan dikejutkan oleh kabar adanya prahara dalam rumah tangga Andre Taulany dengan sang istri Rinwartia Trigina atau yang akrab disapa Erin yang sudah berjalan selama 18 tahun. Ya, secara diam-diam Andre Taulany telah melayangkan gugatan cerai talak atas Erin pada tanggal 4 April 2024 di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang Selatan, Banten. Hal itu pun diungkap oleh Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa kepada awak media kemarin. Terungkap pula bahwa proses persidangan cerai pasangan ini pun ternyata sudah digelar sebanyak 8 kali termasuk agenda mediasi. Bahkan proses mediasi Andre dan Erin yang diupayakan oleh pihak pengadilan rupanya berujung gagal. Sehingga mau tidak mau berujung pada tahap persidangan cerai. Nama Andreas Taulany ya, Andreas Taulany bin RMI Haumahu itu memang benar mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Rinwartia Trigina binti Julius Antoni di Pengadilan Agama Tiga Raksa dengan nomor perkara 1668 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PA Tiga Raksa tanggal 04 April 2024. Jelas sudah melalui tahapan-tahapan ya, dan sudah dimediasi juga. Ya, tidak berhasil karena perkara yang dilanjutkan. Terkait perhara perceraian Andre Taulany dan Erin, Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang Selatan, Banten mengaku tidak bisa memberikan banyak informasi terkait perceraian mereka karena sidang perceraian pun dilakukan secara tertutup. Tak hanya itu, menurut Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk perkara perceraian demi menjaga privasi kedua belah pihak, maka banyak hal yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Apalagi perihal pokok perkara yang mana memang bukan ranah Humas Pengadilan Agama untuk menjelaskan kepada media alasan gugatan cerai dilayangkan. Kalau untuk detailnya saya tidak bisa menerangkan karena perkara perceraian itu adalah perkara tertutup untuk umum ya. Jadi pemeriksaan tertutup untuk umum, yang pasti memang ada perkara yang diajukan oleh saudara Andre Taulany. Menganalisa perhara perceraian biduk rumah tangga Andre Taulany dengan Erin yang sudah berusia 18 tahun, psikolog juga menelisik bahwa usia rumah tangga yang sudah belasan tahun tidak menjamin rumah tangga tersebut bisa langgeng hingga maut memisahkan. Tapi menurut psikolog,
tetap akan ada perubahan yang bisa saja terjadi di titik kehidupan mereka ke depan yang tetap harus diwaspadai. Jika timbul sebuah perbedaan dan salah satu dari pasangan tidak menarik yang lainnya ke titik yang sama di mana membuat mereka berada di posisi yang sejajar, maka akan muncul jurang yang lebar dalam rumah tangga tersebut. Kalaupun berapa puluh tahun, ada juga yang sudah sampai 50 tahun juga ada yang mau bercerai, ada. Kenapa? Ya karena mungkin itu nggak pernah dibicarakan secara tuntas dan tidak ada orang yang saling mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Sehingga akhirnya pada satu titik perubahannya makin tajam. Dan kemudian perbedaannya juga makin tajam sehingga akhirnya yang satu merasa sudahlah selesai. Tidak. Jadi tergantung dari orang masing-masing. Kalau dia merasa ini perkawinan layak untuk dipertaruhkan, untuk dibela, maka dia akan melakukan upaya apa saja untuk bisa mempertahankan itu, termasuk berubah. Makanya kan yang berubah kan nggak boleh satu sisi. Dua-duanya seperti orang nari tango, it needs two person to tango. Artinya dua orang yang perlu berubah untuk kemudian mencapai sesuatu gitu. Ini kan mungkin sesuatu yang sama-sama tidak pernah mau diselesaikan. Biasanya gini orang, kalau ada kendala, masalah, konflik atau apa, berantem terus kemudian ya udahlah, nggak usah diomongin, udah beres aja deh. Nanti ketemu lagi. Tapi kalau orang yang belajar dari permasalahan itu, dia akan menganalisa apa sih yang membuat ini kita ribut terus gitu. Kemana yang kamu inginkan? Saya maunya ini, kamu maunya apa? Lalu gimana caranya kita kemudian bisa mencari titik tengah dari ini semua? Kalau dua-duanya udah nggak mau kemudian berkorban, tidak mau berupaya untuk berubah, ya nggak mungkin. Ya mungkin sekarang ini ada titik di mana salah satu udah merasa, kalau keadaan psikologisnya saya nggak tahu ya, saya juga nggak ngelihat, tidak mengikuti ya. Jadi apakah mereka marah-marah, apakah mereka dalam keadaan stres atau apa, kita nggak tahu. Tapi bahwa pada tahapan ini kemudian satu sudah menyerah, kemudian satunya, aduh udah nyerah deh, yang satunya mungkin udah kita selesaikan aja gitu. Karena di dalam pernikahan tuh kan dua-duanya ada egonya masing-masing, dan kalau mereka tidak mau mengalah, salah satu dan salah duanya akan berdampak seperti ini. Berusaha melihat dari dekat kondisi rumah tangga Andre Taulani dengan sang istri, tim intens investigasi mencoba melakukan penelusuran ke rumah Andre dengan istrinya. Tim intens pun mewawancarai penjaga keamanan daerah sekitar. Penjaga keamanan mengungkapkan berdasarkan sudut pandangnya bahwa Andre dan istrinya terlihat baik-baik saja dan mereka pun masih tinggal bersama. Bahkan penjaga keamanan daerah rumah Andre merasa syok saat tahu kabar perceraian Andre dengan istrinya. Di sisi lain, rupanya Sule pun sempat memberikan bocoran di sosial media ketika ia memberikan semangat dan juga dukungan kepada Andre saat Andre memposting foto ketiga anaknya di akun sosial media pribadinya dengan caption sebagai berikut, "My spirit carries on," alias yang menjadi penyemangatku, diselingi 2 emoji hati. Sehat-sehat ya kalian, lanjut Andre pada postingannya. Lantas, beginilah dukungan Sule ketika itu. "Semangat Ji," tulis Sule di postingan foto ketiga anak Andre pada bulan Juli 2024. Haji sih kalau ini mah jarang keluar dia. Kalau selesai balik syuting dia langsung pulang. Udah paling kalau keluar kayak nyoba-nyoba motor barunya doang gitu doang. Udah sama. Apalagi istrinya nggak pernah keluar dia. Ada di sini. Itu. Semua di sini satu keluarganya. Baik sih baik. Baik banget. Saya aja baru tahu ini malahan. Orang kemarin belum lama dia berdua itu keluar biasa aja, nggak gimana gitu. Seperti biasanya gitu. Iya, keseharian biasanya aja udah.
Dari kabar gugatan perceraian Andre Taulany terhadap sang istri, lalu seperti apa Andre Taulany menghadapi usianya yang semakin tua, di mana keriput di wajahnya sudah semakin terlihat jelas. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Halo, dari Ratu Ayu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi ke yang 5 tahun. Semakin bahagia, semakin sukses, dan semakin berjaya. Selamat dan sukses. Pasca gagalnya mediasi hingga sudah 8 kali persidangan cerai digelar termasuk proses mediasi sejak bulan April 2024 lalu. Andre Taulany yang kini usianya sudah tak lagi muda mengaku berusaha menikmati proses dirinya menua. Baginya hal itu adalah sesuatu yang alamiah dan ia pun tidak takut untuk menghadapi proses usianya yang semakin tua. Selain itu, Andre pun juga mengungkap jika dirinya menyambut usianya yang semakin tua dengan bahagia sembari introspeksi diri. Karena itulah, Andre mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya beberapa kerutan di wajahnya. Kerutan? Ya namanya kan usia saya udah mau hampir 50. Wajar lah, namanya penuaan itu kan dalam setiap manusia itu proses yang alami. Gitu. Saya sih menikmati proses itu semua ya, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu. Justru katanya malah yang bilang, Pak Haji makin tua tuh makin keren gitu. Siapa yang bilang, Pak? Tono yang bilang. Tapi menolak dulu nggak, sempat nggak? Nggak boleh dong, kita menolak tua nggak boleh. Karena kan itu memang sudah proses dalam kehidupan, umur kita bertambah makin dewasa. Ya kita nikmati itu, bukan menolak tua, tapi menyambut hari tua dengan happy. Nah, menyambutnya seperti apa, Pak? Ya kita bikin aja kayak semacam acara kondangan apa, kayak nyambut tamu gitu. Ya menyambutnya dengan tentunya dengan banyak berintrospeksi dan melakukan sebuah hal-hal yang tentunya banyak melakukan hal positif lah gitu. Tapi terganggu nggak sih dengan ikutan-ikutan itu, Pak? Oh enggak. Lihat dong George Clooney ya kan, artis luar negeri aja dia walaupun tua santai aja gitu kan. Karena itu kan mature, itu alami. Ya udah, justru daripada kita harus apa-apain malah nanti jadinya dipaksakan gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan kerutan itu memang treatmentnya kan itu banyak ya. Apa karena merasa lebih keren aja kayak gini penampilannya? Saya sih ngerasa lebih keren. Selain kabar gugatan perceraian terhadap sang istri, lalu seperti apa pula somasi terhadap Andre Taulany dari mantan gitaris Tinky, Endang Surahman sebelumnya? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Saya Tora Sudiro ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi yang kelima. Banyak umur, pokoknya selalu menjadi berita yang bisa dipercaya. Sebelum perhara perceraian Andre Taulany dengan sang istri mencuat, sebagai mantan vokalis band Tinky, Andre Taulany sempat disomasi dari pihak Endang Surahman, mantan gitaris Tinky, terkait royalti lagu ciptaannya Mungkinkah. Ketika itu dalam somasinya, pihak Endang meminta ganti rugi 35 miliar rupiah kepada Andre Taulany yang dinilai pihaknya telah beberapa kali membawakan lagu Mungkinkah. Setelah Andre mendapat somasi tahap kedua dari pihak Endang, barulah Andre Taulany pun angkat bicara. Menanggapi somasi tersebut, Andre merasa heran bahkan bingung.
Kenapa ia ikut disomasi padahal dirinya sudah tidak lagi bagian dari Stinky? Selain itu, setiap kali dirinya membawakan lagu Mungkinkah ciptaan Endang, ia pun selalu membayar royalti sesuai mekanisme undang-undang yang ada, yaitu membayar melalui event organizer yang kemudian diserahkan kepada LMKN. Karena itu, Andre Taulany sampai menantang Endang untuk membuktikan alasan dan juga data terkait tuntutan 35 miliar rupiah dalam somasi yang ia layangkan. Yang mengejutkan, Andre pun mengungkap bahwa Endang selama ini selalu menerima royalti langsung dari Stinky setiap Stinky manggung dan membawakan lagu Mungkinkah. Royalti tersebut di luar dari LMKN. Andre pun menegaskan, jika tuntutan 35 miliar rupiah Endang tidak berdasarkan data atau aturan, maka hal itu sama saja dengan pemerasan. Saya menanggapinya sebetulnya gini, kan udah ditanggapi sama Stinky. Stinky udah jelas jawabnya secara detail, lengkap, keren banget tuh jawabannya Irwan. Ya semua udah terjawab di situ. Apalagi mesti dijelasin. Gitu. Ya udah, clear. Nih, yang pertama saya udah nggak di Stinky. Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky gitu. Terus manggung juga udah jarang, nggak pernah. Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan. Kerjaan saya bercanda gitu. Kapan saya manggungnya gitu. Terus kalaupun manggung, kemarin itu saya bikin ATF ya, Andre Taulany and Friends. Itu juga baru manggung 2 kali. Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinkah, saya sudah bayar. Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer sesuai undang-undang dan saya mengikuti aturan mainnya. Jadi saya nggak sembarangan, saya bukan maling, saya bukan lancang. Semua saya sudah mengikuti aturan dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Begitu juga LMK dan lain sebagainya. Jadi saya heran kenapa saya masih disomasi, masih dan lain sebagainya. Orang saya sudah mengikuti undang-undang kok. Menerima dong, kan sudah dikasih tahu sama Stinky. Stinky bayar, royalti jalan terus. Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang, penjualannya ataupun misalnya ringback tone-nya dan lain sebagainya, Endang tetap dapat sampai sekarang. Jadi kalau dibilang nggak terima royalti, bohong itu. Terima. Terus apa yang mesti dilarang? Iya, ganti rugi untuk apa? Iya, makanya ganti ruginya untuk apa? Emang saya ngapain? Katanya itu soal royalti dibayar sejak tahun 2023. Buktinya ada. Ya, ternyata dia bilang. Nah, kalau buktinya nggak ada, datanya mana? Jangan asal ngomong nuntut ini, nuntut itu, buktinya nggak ada. Semua pembayaran itu jelas. Endang, Irwan, siapapun yang menciptakan lagu di Stinky, itu sudah tanda tangan bahwa akan ada pembayaran royalti, bla bla segala macam. Coba tanya mereka deh, kontraknya mereka nyimpan kok. Dan itu pasti udah dibayarkan. Setiap bahkan saya sendiri nih, Irwan tuh baik loh. Irwan tuh selalu ngurusin sampai sekarang soal KCI, royalti, walaupun nilainya nggak besar. Saya pun masih dapat, jujur aja. Ya kalau dari Stinky kan tadi saya sudah bilang ya, selama ini yang terakhir ini ya hanya dari 250 sampai 500 ribu per event. Per event, ya kalau mungkin ada beberapa kalau semacam royalti dari digital segala macam itu ada dan nilainya juga ya ada. Terus kenapa di sini saya berani bersuara juga mungkin dari LMK dan LMKN saya merasa nilainya memang kurang layak dan memang agak kurang transparan LMK dan LMKN ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.